Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, kita bersyukur masih diberikan waktu untuk menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah online saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapannya. Pemberitaan firman dalam ibadah online Pelkat PKB saat ini akan dilayani oleh Vikaris Victoriana D. Resdawati. Mari persiapkan hati dan masuk di dalam saat teduh. Mari bersaat teduh. Mari berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat PKB GPIB. Kaum Bapa yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 2, Indahnya Saat yang Teduh. Teman
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, terima kasih Tuhan, Kau boleh sertai kami dalam ibadah Pelkat PKB online saat ini. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar para kaum Bapa boleh menerima firman Tuhan dengan bijak dan dapat menebar kasih dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Silahkan kaum Bapak duduk kembali. Kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan, terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar dan kaum Bapak di rumah membacakannya ayat yang menjorok ke dalam. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, mari persiapkan hati. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dalam Kristus Yesus, oleh karena kasih-Mu, Tuhan memberikan kami waktu. Bagi setiap kepala keluarga, kaum Bapak, kami boleh hadir bersama, duduk di rumah yang masing-masing ataupun di tempat lain, untuk menikmati persekutuan-Mu melalui ibadah online saat ini. Ya Bapa di sorga, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi hamba dan seluruh kaum Bapak yang ikut dalam ibadah saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mendiami hati dan pikiran kami, supaya ketika firman disampaikan, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami didorong untuk menjadi pekerja-pekerja Allah lewat tindakan dan tutur kata kami yang benar. Mari ya Bapa bersabdalah, demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 4 ayat 18 hingga 19. Terambil dari Amsal 4 ayat 18 hingga 19 yang menyatakan demikian.
Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, kaum bapak yang diberkati Tuhan. Kitab Amsal ini terkenal dengan kata-kata bijaksana yang syarat akan pesan hidup. Saya yakin tidak asing dengan isi-isi kitab Amsal ini. Nah, Salomo secara khusus yang banyak menuliskan berbagai kata-kata bijaksana dalam kitab Amsal ini, ia menguraikan tiap ayat secara rinci sekaligus memberikan petunjuk-petunjuk praktis tentang bagaimana cara hidup orang beriman ketika menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan yang keras dan mengancam. Ini sangat menarik kalau kita mendalami kata-kata yang Salomo tuliskan dan uraikan di setiap pasal dan ayat. Ternyata kata-kata itu mengandung petunjuk bagi setiap orang beriman ketika diperhadapkan dengan tantangan kehidupan dan persoalan. Nah, kaum bapak yang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32, oleh karena hikmat Tuhan, Salomo menulis sebanyak 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, Salomo diberikan kemampuan untuk menulis, Alkitab mencatat ini Bapak Ibu ya, kaum bapak ya, di 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Dikatakan di sana, ia menulis sebanyak 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Bahkan ada 35 kutipan yang di kitab Amsal ini juga dikutip dalam Perjanjian Baru. Perhatikan kaum bapak, Amsal secara khusus selalu membandingkan tentang orang benar dan orang fasik, orang saleh dan orang munafik, serta kebenaran dan kejahatan. Nah, dua kubu ini hampir selalu muncul dalam setiap wejangan hikmat Salomo yang ia tuliskan. Kaum bapak yang diberkati Tuhan, Salomo memberikan peringatan penting melalui tulisannya. Salah satunya ada di bagian bacaan kita, Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19. Apa peringatannya? Yaitu mengenai jalan orang benar dan jalan orang fasik yang digambarkan seperti terang dan gelap. Saya yakin tidak ada orang yang suka berjalan di jalan yang gelap. Bahkan ada beberapa orang yang merasakan sesak nafas ketika mereka berada di ruangan yang gelap. Kalau begitu dapat disimpulkan kaum bapak, kegelapan secara tidak langsung menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman. Nah, kaum bapak yang diberkati Tuhan, hari ini saya mau berbagi melalui bacaan saat ini dari kitab Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19. Yang sebenarnya akan lebih menarik lagi kalau kita baca bagian ini hingga selesai, yaitu di ayat yang ke-27. Kenapa? Sebab penjelasan bagian bacaan saat ini justru ada di ayat selanjutnya. Nah, tetapi kiranya kaum bapak mengikuti bacaan SBU karena bagian ini dilanjutkan untuk bacaan pagi dan malam hari Sabtu. Kiranya kaum bapak sudah membaca nanti di hari Sabtu sampai selesai untuk menemukan runtutan maksud dalam bagian bacaan kita saat ini. Nah, kaum bapak, mari perhatikan beberapa hal menarik dalam bacaan kita. Ada dua hal yang saya mau bagikan dan sampaikan kepada kaum bapak. Hal yang pertama, perhatikan ayat 18. Di sana dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Salomo menggunakan contoh cahaya fajar untuk menggambarkan jalan orang benar. Lalu dikatakan cahaya fajar itu
akan semakin tinggi dan memancarkan terang hingga di titik paling terang, yaitu rembang tengah hari. Nah, titik puncak matahari ini yang menjadi pengandaian Salomo tentang bagaimana cahaya yang dimiliki oleh orang beriman tadi, yang mengiringi mereka seperti cahaya fajar yang terus-menerus bersinar hingga di puncak titik matahari, yaitu dikatakan seperti hingga rembang tengah hari. Nah, kaum bapak, gambaran ini menarik. Salomo tidak menggunakan cahaya lilin atau benda penerang lainnya untuk dijadikan contoh, melainkan sinar matahari yang terbit, yang terus meninggi dan semakin terang ia gunakan untuk menyampaikan bagaimana sih seharusnya kehidupan orang beriman itu. Anjuran untuk berada di jalan orang benar ini berarti juga mengarahkan setiap orang percaya untuk hidup seperti cahaya fajar yang memancarkan sinarnya hingga menembus dinding-dinding kegelapan, dan cahaya itu harus semakin memancar dan semakin terang. Dengan kata lain kaum bapak, jalan orang benar itu seperti terang matahari yang pancarannya mampu memberikan kehangatan dan kenyamanan. Lalu bagaimana supaya cahaya itu mampu mencapai titik paling terang? Atau bagaimana supaya kita terkategori orang-orang yang berada di jalan yang benar? Nah, ini makanya tadi saya sampaikan akan lebih menarik kalau kita selesaikan baca hingga ayat 27. Karena kita akan menemukan jawaban-jawaban tentang bagaimana supaya kita terkategori sebagai orang-orang yang berada di jalan yang benar. Kaum bapak, mari perhatikan jawabannya. Sekilas aja kita perhatikan. Jawaban ini ada di ayat 20, 21, 23, 24, 25, dan 27. Ternyata untuk dapat terkategori berada di jalan orang benar dan mampu memancarkan terang, itu perlu ketaatan. Nah, ketaatan yang seperti apa? Di ayat 20, 21, 23, 24, 25, dan 27 ini menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan supaya kita terkategori sebagai orang benar. Yang pertama, lihat ayat 20 hingga 21. Dikatakan, sebaiknya engkau memperhatikan perkataan dan arahkan telingamu pada ucapan yang di dalamnya ada nasihat, ada pengajaran, ada didikan, ada firman Tuhan yang harus didengar dan diresapi oleh setiap orang percaya. Ini berarti kaum bapak, setiap orang yang ingin terkategori di jalan orang benar, berarti mereka harus bersedia memperhatikan perkataan dan mengarahkan telinga kepada setiap ajaran juga didikan. Berarti juga kita, kaum bapak dan saya, harus bersedia mendengar dan mengarahkan telinga. Bukan masuk telinga kanan atau kuping kanan keluar kuping kiri, tetapi melainkan nasihat dan peringatan tadi harus dijadikan pembelajaran, bahan evaluasi supaya kita memperbaiki diri dan berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu maksud di ayat yang ke-20 dan 21. Lalu hal yang berikutnya ayat 23. Dikatakan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ini berarti jangan biarkan hatimu lengah sehingga membuat kuasa gelap mengambil alih hati dan pikiran. Lalu ayat 24 dikatakan, buanglah mulut serong. Ini berarti jangan pernah menipu atau berkata dusta. Lalu berikutnya ayat 25. Pandangan mata harus lurus ke depan. Jangan menoleh ke kiri atau ke kanan, jangan menoleh ke depan atau ke belakang. Atau dengan kata lain, jangan nostalgia dengan masa lalu. Tetapi tatapan harus lurus ke depan, sebab apa yang Tuhan atur di depan itu adalah rancangan damai sejahtera. Lalu yang terakhir ayat 27 kaum bapak. Dikatakan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ini berarti fokus di jalan yang Tuhan sediakan. Jalan yang Tuhan sediakan itu adalah jalan terang, tetapi acap kali kedaginganlah yang membuat mata menjadi gelap. Sehingga banyak orang yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena kedagingan lebih besar membuat jalan terang yang Tuhan sediakan tadi tidak mampu kita lihat. Karena keakuan yang mendominasi, sehingga justru
yang sudah Tuhan sediakan baik-baik tadi, kita mudah menyimpang ke kiri ke kanan karena fokus bukan pada Tuhan, tetapi pada apa yang aku inginkan. Nah, pada ayat yang ke-27 dikatakan jangan menyerong atau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah, kaum bapak itu catatan pertama dalam bagian bacaan kita. Lalu hal yang kedua, mari perhatikan ayat yang ke-19. Dikatakan begini, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kaum bapak, jalan orang fasik ini digambarkan seperti kegelapan, yaitu mereka yang gemar mencari kepuasan diri sendiri, mereka yang lebih mencintai uang, mereka juga yang gemar melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat ini juga seolah mau bilang begini, orang fasik itu adalah mereka yang tidak sadar kalau mereka berbuat jahat. Bahkan yang lebih parah dan mengerikannya lagi, mereka juga tidak tahu hasil akhir dari setiap perbuatan mereka. Dengan kata lain kaum bapak, berjalan di dalam kegelapan itu seperti berjalan tanpa arah. Tidak tahu tujuan kemana dan sudah sampai mana. Tidak tahu di depan ada lubang, ada batu atau ada jurang. Semuanya serba diraba, tidak ada pegangan dan berada dalam kebingungan, ketidakpastian, ketidaktahuan, bahkan hingga kebinasaan. Kaum bapak yang diberkati Tuhan, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu bagaimana firman Tuhan ini mau kita kerjakan dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari? Hal yang pertama kaum bapak, kalau seorang suami biasanya disebut kepala keluarga dalam rumah tangga. Lalu seorang istri disebut kepala rumah tangga di dalam keluarga. Nah, dua pribadi ini yang Tuhan satukan ini, mereka harus bekerja sama untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan keluarga, yaitu membawa seisi rumah tangga semakin dekat dengan Allah. Menjadikan keluarga seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Berarti bukan hanya kaum bapak yang berperan untuk menghadirkan cahaya Kristus tadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi peran seorang istri jugalah yang menopang dan menyokong. Lalu dua pribadi ini, orang tua ini, Tuhan pakai untuk menghadirkan damai sejahtera. Lalu keluarga ini mampu Tuhan pakai untuk terkategori sebagai jalan orang benar. Nah, kaum bapak yang diberkati Tuhan, ini sangat penting sebagai tugas tanggung jawab sebagai suami, ayah bagi anak-anak, kepala rumah tangga di dalam rumah tangga itu sendiri. Kaum bapak dituntut untuk menjadi contoh bagi anak-anak, bagi istri, bahkan bagi lingkungan sekitar, juga bagi gereja. Karena itu, dari sosok kaum bapak inilah yang ditopang oleh seorang istri, seorang ibu. Kiranya didikan yang Tuhan kehendaki melalui pemberitaan firman Tuhan, juga ajaran yang penuh kasih yang disampaikan oleh seorang ibu. Kiranya dua hal ini dapat digunakan untuk dijadikan pembelajaran dalam kehidupan berumah tangga. Supaya anak-anak dalam kehidupan mereka menjadi pribadi yang memang benar takut akan Tuhan. Karena keluarga adalah gereja terkecil. Kiranya gereja terkecil ini menjadi persekutuan yang kuat, yang mampu Tuhan pakai untuk kemudian mereka siap keluar menjadi cahaya fajar yang terus bersinar hingga rembang tengah hari. Orang tua menjadi fondasi yang kuat untuk menanamkan nilai-nilai spiritualitas yang benar kepada anak. Jadi kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, kaum bapak dan saya diingatkan bahwa tugas kita adalah mendidik dan mengarahkan anak-anak supaya mereka tidak hanya bersinar di luar, tetapi juga mereka mampu bersinar di dalam gereja. Kalau mereka sudah mampu bersinar di dalam gereja lewat didikan dan ajaran orang tua yang benar, maka yakin dan percaya kehidupan mereka di luar akan Tuhan buat bersinar. Maka sangat penting didikan dan ajaran dari orang tua yang mengarahkan setiap anak-anak
agar mereka tetap berjalan di dalam kehendak dan kasih Tuhan. Itu hal yang pertama, kaum Bapak. Lalu hal yang kedua, berjalan di dalam terang Kristus atau berjalan di kegelapan adalah pilihan yang selalu kita jumpai setiap saat. Kita tidak bisa menolak dan mengelak. Kita pasti akan bertemu kedua pilihan ini. Engkau mau pilih mana? Tetap setia dengan Tuhankah? Menjadi anak terangkah? Atau memilih jalan yang gelap, tetapi kehidupanmu diuntungkan di dunia? Nah, dua pilihan ini kaum Bapak menjadi pilihan yang kerap kali kita jumpai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu bagaimana supaya kita mampu berdiri teguh dan kokoh, mampu menghadapi tiap badai, mampu tetap mengedepankan aku pilih Kristus, kendati banyak hal yang tidak menyenangkan aku alami. Aku siap memilih Kristus dan aku siap terkategori sebagai di jalan orang benar. Nah, bagaimana caranya supaya kita mampu menjadi orang yang benar? Nah, kaum Bapak yang diberkati Tuhan, hati adalah pusat dari kehidupan. Dari hati maka akan menggerakkan semua sisi kehidupan yang menghasilkan tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang menghasilkan perbuatan dan perkataan juga pikiran, semuanya berasal dan dilandasi oleh keputusan hati. Tidak mungkin seseorang melakukan perbuatan tertentu jika tidak didorong oleh hatinya. Nah, hal ini pun yang disampaikan dalam bagian bacaan kita, secara khusus di Amsal 4 ayat 23 seperti yang saya katakan tadi. Amsal 4 ayat 23 memberikan catatan yang penting untuk kita perhatikan, yaitu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ini adalah nasihat dengan tujuan agar memiliki hati yang benar. Hati akan mengedepankan simpati dan empati. Jika hati kita benar, maka kata dan pikiran kita, juga tindakan kita, pasti juga akan benar. Karena apa yang ada di dalam hati seseorang, itu juga yang ada di dalam tindakannya. Kita perlu menjaga hati dengan mengisi hari-hari kehidupan dengan cara mencintai firman Tuhan. Kita perlu mengisi hidup di dalam firman Tuhan dan kehendaknya, lalu merenungkannya sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang barangkali apa yang kita lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang Ia sampaikan lewat firman-Nya. Karena itu, kaum Bapak yang diberkati Tuhan, mari membuang sifat egois, menjauhi segala bentuk kejahatan, karena dengan menjaga hati pula, maka orang akan berbicara dengan baik. Ini yang disampaikan di ayat yang ke-24, pasal yang keempat. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Banyak hal yang dapat menggoda atau mempengaruhi pikiran manusia. Oleh karena itu, kiranya kita tidak mudah goyah oleh pengajaran lain yang dari pandangan mata, hal-hal ini terlihat menarik. Tetapi ketika berhadapan dengan sesuatu atau pergumulan yang besar, justru orang-orang yang mudah terikut arus ini, mereka juga mudah goyah dan mudah layu. Memang benar dunia menuntut kecepatan dalam segala sesuatu, tapi dalam tuntutan zaman ini, mari untuk tetap berada di dalam kebenaran. Tidak melakukan dusta sekedar menyenangkan orang lain. Wah, ini sangat penting kaum Bapak. Dan melalui bacaan kita, kitab Amsal ini, kaum Bapak dan saya diingatkan bersama, supaya kita bersedia menjalankan seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas keseharian kita, dengan senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus menjadi santapan wajib kita. Kehidupan orang beriman yang hidup dalam firman Tuhan tidak akan pernah merasakan lelah dan putus asa. Kendati berada di persimpangan jalan, kendati berada
di jalan yang buntu. Tetapi ketika setiap orang percaya setia merenungkan firman Tuhan, maka pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Pasti ada solusi-solusi yang Tuhan berikan di waktu yang tepat yang kita perlukan. Nah, ini pun yang disampaikan di dalam Lukas 11 ayat 28. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini sangat penting. Kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi wajib memelihara lewat melakukan firman Tuhan itu di dalam tutur kata dan tindakan kita yang berkenan kepada Allah. Sehingga kehidupan kaum bapak dan saya tetap berada di jalan orang benar, dan kehidupan kita memancarkan cahaya yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Kiranya Kristus memampukan kita untuk mengerjakan tugas pelayanan, juga aktivitas keseharian dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati kaum bapak semua. Amin. Kaum bapak terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Mari kita sama-sama bernyanyi dari nyanyian Gita Bakti 218 bait 1 dan 2. Di jalanku ku punya sobat. Dengan lembut menunggu aku.
Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, mari satukan hati, mari kita berdoa. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus, bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, juga di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu juga, sehingga saat ini kami kaum Bapa dapat beribadah bersama, merenungkan firman Tuhan, juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang baik yang Tuhan sediakan. Bapa kami yang di sorga, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kami diingatkan ya Bapa, sebagai orang percaya dalam tugas tanggung jawab kami sebagai seorang ayah bagi anak-anak, seorang suami bagi istri kami, seorang pendamping bagi keluarga kami yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga lepas keluarga. Kami diingatkan ya Bapa dalam tugas kami yang tidak mudah, yang harus mendidik, mendampingi anak-anak, juga membawa kehidupan rumah tangga kami supaya berkenan di hadapan-Mu. Kami diingatkan bahwa berada di jalan orang benar, itu berarti bersedia untuk hidup di dalam terang kasih Kristus. Hidup di terang kasih Kristus menuntut kami untuk mengarahkan hati dan pikiran kami hanya fokus kepada Tuhan. Untuk tidak berkata dusta dan menipu, untuk tidak berjalan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka Tuhan tolong urapi seluruh kaum Bapa, mampukan mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang tidak mudah ini, supaya dalam kehidupan keseharian, dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, mereka Tuhan pakai untuk membawa kehidupan seisi rumah tangga, seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari, supaya kehidupan keluarga berkenan di hadapan Tuhan, dan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan ini sudah pasti menjadi keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk setiap kepala keluarga yang ikut beribadah saat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka secara pribadi, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan, aktivitas keseharian, juga pelayanan mereka di tengah-tengah kehidupan bergereja. Tuhan tolong anugerahkan kekuatan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang Tuhan karuniakan pekerjaan, Tuhan mampukan mereka untuk terus melaksanakan pekerjaan tersebut di dalam takut akan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, apa yang Tuhan berikan melalui pekerjaan adalah cara Tuhan untuk merawat kehidupan keluarga. Bagi setiap kepala keluarga yang saat ini sedang bergumul karena pekerjaan terkait kondisi COVID saat ini, ya Bapa di sorga, Tuhan tolong hadir di antara tiap-tiap keluarga ini. Tuhan tolong berikan pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk menopang kehidupan dan kebutuhan tiap-tiap anggota keluarga. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap orang percaya. Tetapi cara ajaib Tuhan akan pasti terjadi di waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Maka Tuhan tolong berikan kesabaran dan berikan jalan yang terbaik di tiap-tiap kesempatan yang Tuhan sediakan, supaya kami mampu menggapai apa yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan seisi rumah tangga, anak-anak, bahkan orang tua yang barangkali juga ada tinggal bersama-sama dengan tiap-tiap keluarga. Kiranya rumah tangga ini Tuhan berkati, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami juga bersyukur saat ini bersama dengan para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online Pelkat PKP hari ini. Tuhan berkati pelayan liturgis, Tuhan berkati organis, Tuhan berkati pengisi pujian, pengisi suara kantoria, Tuhan berkati tim multimedia dan sound system, Tuhan berkati setiap orang yang memberikan diri untuk melayani Tuhan. Kami percaya jerih lelah orang yang melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga bersyukur dalam ibadah saat ini, kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya apa yang sudah kami kumpulkan ini, Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, lalu Engkau berkenan melalui gerejamu, menjadikan persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, lewat pelayanan, lewat hal-hal yang kami kerjakan, untuk mendatangkan damai sejahtera dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami, rencana-rencana dari tiap-tiap keluarga bahkan pribadi yang bergumul, Tuhan tolong kuatkan, Tuhan tolong hiburkan juga yang berduka, yang sakit Tuhan tolong pulihkan. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ini syukur kami ya Bapa. Ini permohonan kami, ini doa kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, kembali dalam kehidupan hari lepas hari, dan selamat untuk menempuh di jalan orang benar, lalu kerjakan tugas pelayanan, dan setia seperti rembang tengah hari.
Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, mari arahkan hati kepada Allah serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.